Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku harian Santa Faustina nomor 67 sampai dengan 69. Sekali peristiwa sesudah kaul pertamaku, aku jatuh sakit. Ketika kendati perawatan yang cermat dan seksama dari para superior serta usaha dokter, aku tidak merasa semakin baik atau semakin buruk. Telingaku mulai mendengar suara yang menyimpulkan bahwa aku kurang percaya. Dengan itu penderitaanku berlipat ganda, dan hal ini berlangsung agak lama. Pada suatu hari, aku mengeluh kepada Yesus bahwa aku menjadi beban bagi para suster. Yesus menjawabku, "Engkau hidup bukan untuk dirimu sendiri, tetapi untuk jiwa-jiwa, dan jiwa-jiwa lain akan mendapat pahala dari penderitaanmu. Penderitaanmu yang berkepanjangan akan memberi mereka terang serta kekuatan untuk menerima kehendakku." Penderitaan paling berat bagiku adalah perasaan bahwa baik doa-doaku maupun perbuatan-perbuatan baikku tidak diperkenan oleh Allah. Aku tidak berani mengangkat mataku ke langit. Ini mengakibatkan dalam diriku penderitaan yang sedemikian berat waktu latihan rohani komunitas di kapel. Sesudah latihan rohani itu, Mother Superior memanggil dan berkata kepadaku, "Suster, mintalah rahmat dan penghiburan dari Allah, sebab aku dapat melihat sendiri." Dan para suster terus-menerus mengatakan kepadaku bahwa pandangan matamu membangkitkan keprihatinan. Aku sungguh tidak tahu apa yang harus kulakukan denganmu, suster. Aku memerintahkan kepadamu untuk berhenti menyiksa diri tanpa alasan. Tetapi semua pembicaraan dengan Mother Superior ini tidak mendatangkan kelegaan dalam hatiku, juga tidak membuat suatu pun menjadi jelas bagiku. Sebaliknya, kegelapan yang bahkan lebih pekat menyembunyikan Allah dariku. Aku mencari pertolongan di kamar pengakuan, tetapi di sana pun aku tidak menemukannya. Seorang imam yang saleh ingin menolongku, tetapi aku begitu lemah sehingga aku bahkan tidak mampu menjelaskan penderitaanku, dan hal ini justru menjadi semakin menyiksa aku. Aku begitu sedih, seperti mau mati rasanya. Kesedihan itu meresapi jiwaku sedemikian rupa sehingga aku tidak mampu menyembunyikannya, dan semua orang yang ada di sekitar aku dapat melihatnya. Aku putus asa. Malam menjadi semakin gelap gulita. Imam yang mendengarkan pengakuanku berkata kepadaku, "Aku melihat rahmat-rahmat yang sangat istimewa dalam dirimu, suster. Dan aku tidak mencemaskanmu sama sekali. Mengapa engkau menyiksa diri seperti ini?" Tetapi pada waktu itu, aku tidak paham sama sekali akan apa yang ia katakan. Dan aku luar biasa terkejut ketika, sebagai penitensi, aku disuruh melambungkan Te Deum atau Magnificat, atau berlari cepat keliling kebun pada petang hari, atau yang lain lagi untuk tertawa keras-keras 10 kali dalam sehari. Penitensi ini sangat mencengangkan aku, tetapi dengan itu pun imam itu tidak mampu memberikan banyak pertolongan kepadaku. Rupanya Allah menghendaki aku memuliakan Dia lewat penderitaan. Imam itu menghibur aku dengan berkata bahwa dalam situasi sekarang aku lebih berkenan di hati Allah daripada kalau hatiku dipenuhi dengan penghiburan yang paling menggembirakan. "Ini adalah rahmat yang paling besar, suster," katanya kepadaku. "Dalam keadaanmu yang sekarang, dengan segala siksaan jiwa yang suster alami,
Engkau tidak hanya tidak melanggar perintah Allah, tetapi Engkau bahkan berusaha mengamalkan keutamaan-keutamaan. Aku mencoba memandang ke dalam jiwa suster, dan aku melihat rencana-rencana agung Allah, serta rahmat istimewa ada di sana. Dengan melihat itu, aku bersyukur kepada Tuhan. Tetapi kendati semua itu, jiwaku masih tetap tersiksa. Dan di tengah siksaan yang tak terberikan itu, aku meniru orang buta yang mempercayakan diri kepada bimbingannya, sambil memegang tangannya erat-erat, tidak melepaskan kepatuhannya sedikit pun. Dan inilah satu-satunya jaminan keamananku dalam menghadapi cobaan yang amat berat ini. Oh Yesus, kebenaran yang kekal, kuatkanlah aku yang lemah ini. Engkau ya Tuhan, dapat melakukan segala sesuatu. Aku tahu bahwa tanpa Engkau, segala usahaku akan sia-sia. Oh Yesus, janganlah Engkau menyembunyikan diri terhadapku, karena tanpa Engkau aku tidak dapat hidup. Dengarkanlah seruan jiwaku, kerahiman-Mu yang tak berkesudahan, ya Tuhan. Karena itu, kasihanilah aku yang tak berdaya ini. Kerahiman-Mu melampaui pengertian pada malaikat dan manusia. Oleh karena itu, meskipun tampaknya Engkau tidak mendengarkan aku, namun aku berserah pada samudera kerahiman-Mu, karena aku tahu bahwa harapanku tidak akan dikecewakan. Yesus, Engkau andalanku.